Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bila seseorang melakukan sholat tetapi lupa membaca surat Al-Fatihah, itu sholatnya sah atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Itu sabda Nabi. Tidak sah salat yang tidak membaca suratul Fatihah. Tuh, jelas ya jawabannya. Silahkan yang kedua. Siapa? Anda. Silahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk mempunyai sifat rahman terhadap semua makhluk Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah jika ada seorang muslim dalam interaksi bermasyarakat kurang menunjukkan sifat rahman terhadap sesama makhluk Allah? Terima kasih. Kurang menunjukkan. Semakin kurang keberagamaannya. Itu ya tahu, itu kan prinsipnya begini. Ad-dinul muamalah. Keberagamaan itu adalah interaksi harmonis. Semakin harmonis hubungan Anda dengan pihak lain, semakin tinggi keberagamaan Anda. Semakin banyak rahmat yang Anda berikan kepada makhluk, semakin tinggi nilai keberagamaan Anda. Semakin sedikit juga. Itu nanti kita lihat bahwa ada orang yang berlumuran dosa diampuni Allah karena memberi rahmat kepada anjing. Ini anjing. Ada perempuan, ada kucing di rumahnya, dia kurung kucingnya, dia tidak lepaskan untuk cari makan, dia tidak beri juga makan, itu masuk neraka karena itu. Ini rahmat. Jadi semakin banyak rahmat Anda curahkan kepada yang lain, semakin terbukti keberagamaan Anda. Nah, saya hanya ingin tambahkan di sini satu hal. Jangan ada yang berkata, karena kita bicara binatang, lah kalau begitu kenapa kita sembelih binatang? Apa enggak ada rahmat itu? Nah, bukan demikian. Kita ini manusia sebagai khalifah. Khalifah itu antara lain maknanya memelihara, membimbing segala sesuatu untuk mencapai tujuan penciptaannya. Nah, kita bertanya sekarang, itu binatang diciptakan Allah untuk apa? Antara lain untuk kita kendarai, ya kan? Kalau makanan binatang halal untuk kita makan. Nah, untuk mencapai tujuan penciptaan binatang yang halal dimakan ini, antara lain dia disembelih untuk kita makan. Jadi kita mengantar dia menuju tujuan penciptaannya. Itu bentuk rahmat kita. Karena itu jangan potong ayam yang masih terlalu kecil, ya kan? Karena ini belum mencapai tujuan penciptaannya. Jangan petik buah yang belum matang kecuali kalau ada tujuan penciptaan. Mungkin ada yang ngidam, ya kan? Ya, satu contoh misalnya, ya toh, mau dijadikan obat. Jangan petik kembang sebelum dia mekar. Itu tujuan penciptaan, itu tugas kita kepada khalifah. Nah, rahmat dan kasih sayang kita kepada makhluk ini antara lain mengantar dia mencapai tujuan penciptaan. Itu rahmat. Kalau tidak ada rahmat itu, keberagamaannya kurang. Ada sahabat Nabi dikatakan, saya punya anak 10, saya tidak pernah cium. Kata Nabi, apa yang saya harus lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Ya kan? Jadi itu maksudnya ya. Nah, jadi semakin banyak rahmat Anda tunjukkan kepada makhluk, semakin tinggi keberagamaan Anda. Gitu? Baik. Silahkan, siapa lagi? Ibu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadz, saya mau tanya bahwa biasanya pujian itu untuk Tuhan, tetapi sebagai manusia kita juga selalu ingin dipuji. Sampai di mana batasan pujian bagi manusia? Terima kasih. Satu dulu hal yang kita mau lihat, mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu. Di sini dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tempat lain itu tidak pakai Rabbil Alamin. Wa qulil hamdulillah. Ya kan? Saya ingin tanya, panjang atau singkat ini pujian? Cuma 2 kata nih buat Tuhan. Alhamdulillah. Hei, yang mau muji Tuhan saja cuma 2 kata yang kamu gunakan untuk muji. Jangan berlebihan kalau puji orang. Ya kan? Ini ya. Yang kedua, nanti kita akan bahas iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sewaktu saya berkata kepadamu, hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Hadir. Waktu saya berkata segala puji baginya, hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Baginya tidak hadir. Jangan puji orang di hadapannya. Karena apalagi kalau banyak Anda memuji orang di hadapannya, pujiannya bisa menjerumuskan dia. Jadi boleh aja dipuji, kita semua senang dipuji. Tetapi jangan sampai terjerumus di dalam pujian. Karena itu yang muji juga jangan terlalu banyak muji, yang dipuji juga supaya sadar jangan termakan oleh pujian. Dan ingatlah bahwa segala puji itu bagi Allah, bukan Anda sebenarnya. Di atas tuh yang memberi. Kalau ini tidak terbawa kita oleh itu. Saya kira itu yang bisa kita lihat dari surah Al-Fatihah ini. Saya ingin mengambil kesimpulan. Sebenarnya banyak yang bisa kita tonjolkan. Yang pertama, Allah memulai kitabnya dengan bismillah. Kalau begitu mulailah semua pekerjaan Anda dengan nama Allah. Ya kan? Yang kedua, bismillah berarti saya memulai dengan minta pertolongan Allah. Atau saya melakukan pekerjaan ini tidak bisa saya lakukan kecuali kuasa Allah. Kalau begitu, setiap Anda melakukan pekerjaan, mintalah bantuan Allah. Karena Anda tidak bisa, jangankan nasi yang ada di hadapan Anda sudah suap masuk di mulut, itu bisa tidak masuk kalau Allah tidak kehendaki. Bisa tidak dimuntahkan? Mintalah pertolongan Allah. Dan sadarilah bahwa itu terjadi karena kuasa Allah. Nah itu. Yang ketiga, warnailah semua aktivitas Anda dengan warna ketuhanan. Warnai, ingat Tuhan. Warnai ini. Di situ nanti yang melahirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya salah satu makna bismillah, saya lakukan pekerjaan saya ini demi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ayat dari surah Al-Fatihah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.